Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wiyanti. Saya sedang mengikuti PPK tahap 3 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat selalu. Kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa bertemu walaupun masih belajar lewat online. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian duduk yang rapi, siapkan alat tulis kalian. Sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Ya, pelajaran, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Anak-anak bisa isi link absen melalui kolom chat. Ya, nanti akan Ibu share. Di kolom chat. Kalian bisa mengisi link di situ. Memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Didit, silahkan pimpin doanya. Baik, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Didit. Ya, Bu, sama-sama. Ya, semoga dengan berdoa kita diberi kemudahan dan kelancaran selama pembelajaran. Baiklah anak-anak hebat, masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Masih, Bu. Ayo. Semangat. Ya, semangat. Nah, biar menambah semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah. Nah, coba untuk mengingat pelajaran yang pada minggu kemarin, anak-anak sudah mengerjakan tugas yaitu mengenai bagaimana cara merawat hewan dan Bu. Nah, ya, pada pagi hari ini kita masih belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3, persatuan dalam perbedaan. Hari ini kita belajar tema 2, yaitu persatuan dan perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 3. Nah, dengan kompetensi dasar untuk IPA, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian untuk bahasa Indonesia, menggali informasi penting dan buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk tampilannya jelas nggak anak-anak? Jelas, Bu. Oh ya, terima kasih. Jelas, Bu. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti setelah peserta didik mampu membedakan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks Sang Saka Merah Putih, peserta didik mampu menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku dengan tepat. Nah, sebelum kalian belajar, kita simak videonya terlebih dahulu untuk pelestarian tumbuhan dan hewan, materi IPA. Ya.
Itu tadi video pelestarian tumbuhan dan hewan. Di situ kalian nanti bisa membedakan antara merawat tumbuhan dan merawat hewan, kemudian bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Yang kalian lihat pada gambar 1 dan 2, apa yang sudah yang terlihat di situ, anak-anak? Untuk gambar 1, kira-kira apa yang terjadi? Terlihat tidak? Satu, penebangan liar ya Bu ya? Oh iya, penebangan liar. Terus kalau yang gambar kedua, Itu macannya ditangkap gitu ya Bu ya? iya Heni pinter. Ya, kewajibannya harus merawat dan melestarikan. Tugas kalian untuk IPA, kalian buat dalam bentuk poster bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Kira-kira bisa membuat poster? Saya jelek Bu. Nggak apa-apa Anita. Kenapa Anita? Gambaran saya jelek Bu. Kalau gambar hewan, tumbuhan gitu. Jelek ya, nanti lama-lama juga bagus kalau kita sering berlatih ya Anita ya, jangan putus asa ya. Ya Bu, nggak apa-apa jeleknya Bu. Nggak apa-apa, nanti lama-lama juga bagus. Ya Bu. Ya, contoh poster di sini nanti kalian bisa lihat ya. Kemarin Ibu sudah share tentang materi pembelajarannya di grup. Nah kalian bisa lihat gambarnya, kalian bisa mencontoh di sini untuk gambar-gambarnya. Peta pikiran itu sendiri anak membuat kalimat ya dalam bentuk peta pikiran. Nah kalimat itu mengandung unsur aspek apa, di mana, bagaimana, siapa, mengapa, dan kapan. Nah Ali coba baca. Kan untuk menanyakan tentang peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. Unsur di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Ya. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Di sini ada teks tentang persatuan ya. Teks ini berjudul Sang Saka Merah Putih. Nah, Sang Saka Merah Putih itu merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah itu menandakan apa ya anak-anak? Udah pernah dengar? Merah itu menandakan apa? Menandakan berani. Kalau putih? Suci ya Bu? Putih suci. Iya betul Fitri. Keduanya itu sangat penting dan saling melengkapi. Kemudian bendera pusaka itu dibuat oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Presiden Soekarno. Ya, Agustus ya, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Nanti kalian bisa saksikan. Kalau sekarang karena masa pandemi, kalian bisa menyaksikan lewat tayangan televisi. Dari teks yang tadi sudah dibacakan. Nah, nanti tugas kalian di LKPD, kalian mengerjakan peta pikiran. Nah, ini ada unsur apa, mengapa, siapa itu nanti berkaitan dengan teks yang kita bahas tadi ya, mengenai Sang Saka Merah Putih. Ibu kasih contoh misalnya, di sini ada siapa yang menjahit bendera merah putih. Nah, contohnya seperti itu ya. Di LKPD akan Ibu share melalui WA group ya. Kalian bisa buka di situ. Kalau sudah jelas materinya, silakan kalian bergabung dalam forum diskusi yang akan Ibu share linknya di kolom chat. Nah, kemarin kan sudah Ibu kelompokkan. Di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian masuk ke ruang masing-masing sesuai dengan urutannya ya. Paham anak-anak? Nanti
di dalam presentasi itu kalian juga menampilkan gambar-gambar gambar poster yang sudah kalian buat. Nanti Bu lihat kira-kira tepat nggak gambarnya, gambar posternya, melenceng tidak dengan materi pada pagi hari ini gitu. Siapa yang akan presentasi? Tadi ketuanya udah dipilih siapa? Ali Bu. Ali, kelompok 1. Nah, kelompok 2 siapa? Ketuanya? Biar senyum ya, jangan cemberut aja ya Ifti ya. Oh, Dwi ya, Dwi jadi di ketua kelompok 3. Baik, nanti tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kata baku itu apa ya Atin ya? Boleh nggak dibacain? Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Contoh kalimatnya, pada hari ini saya akan keluar kota. Sudah Bu. Iya pinter, terima kasih Atin. Nah untuk kalimat efektif, coba Devi bisa dibacakan. Kalimat bisa Bu. Kalimat Ya. efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Iya, terima Contohnya, kasih. semua ya. yang kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Iya, di poster, terus kemudian membuat kalimat. Satu lagi yaitu mengembangkan informasi penting dalam tulisanmu dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Seperti yang tadi, contohnya untuk materi hari ini mengenai IPA, mungkin ada yang tahu apa sih kewajiban kita melestarikan hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Biar tidak punah, Bu. Iya, pinter, biar tidak punah. Terus apa lagi ya? Udaranya sejuk kalau banyak pohon-pohon Bu. Biar udaranya sejuk kalau ada pohon ya. Bagus, pinter Heni. Ada yang lain? Agar Ya, tetap Dwi, lestari, silakan Bu. Dwi. Ya, Agar ya Ifti. ekosistem seimbang, Bu. Iya, bagus, pinter. Ya, Ifti apa tadi? Agar tetap lestari, Bu. Iya, pinter Ifti, agar tetap lestari. Ya, memang itu harus saling menjaga ya. Salah satunya tadi upayanya, kalau untuk hewan itu biasanya upayanya apa saja ya? Upaya pelestarian pada hewan. Dipelihara, Membuat Bu. ya dipelihara, membuat penangkaran, tidak boleh melakukan perburuan liar, iya kan? Iya. Nah, baiklah anak-anak, nanti setelah kalian selesai akan Ibu share. Kalian melakukan tugas evaluasi IPA dalam bentuk wall. Di situ nanti kalian tinggal mengerjakan soalnya. Kemudian yang kedua, evaluasi bahasa Indonesia. Kalian nanti Ibu share linknya di grup untuk pengerjaan soal evaluasi bahasa Indonesia melalui Classroom. Paham ya anak-anak? Tugasnya berarti nanti ada evaluasi. Kalian bisa mengerjakan di wall dan di form ya. Sekarang apakah kalian senang belajar hari ini anak-anak? Senang, Bu. Hal apa yang menarik pada pelajaran hari ini? Tadi Kita belajar ada- hewan, Bu. Iya apa Ami? Belajar melestarikan hewan, tumbuhan. pinter. Kira-kira masih ada yang membingungkan nggak dengan materi ini? Oh, membahas poster, ya betul Atin. Apakah masih ada yang membingungkan pada materi pada pagi hari ini anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Alhamdulillah anak-anak sudah paham semuanya ya. Nah, kalau kalian sudah paham semuanya,
upaya-upaya apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, itu harus kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk pelajaran hari ini berarti selesai. Nanti poster dan hasil diskusi kalian bisa kalian unggah melalui Google Classroom ya. Nah, untuk pelajaran besok kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Masih mengenai persatuan dan kesatuan. Sebelum diakhiri, coba Ali baca doa dulu ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ali. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.